cara yang seperti ini tentu bukan ngarang-ngarang, bukan membuat-buat. Zuhur 4 rakaat ini bukan hasil mimpi kemarin, tetapi ini merupakan satu perjuangan panjang kayak itu dari Kanjeng Nabi sampai semakin. Perjuangannya habis berbagai macam cara menempuh 1400 sekian tahun untuk menjelaskan Kak Dito. Coba bayangkan misalnya dalam 1 tahun jumlah rakaat kayak orang yang duhur jadi telok sampai ke kita 3, maka itu berbahaya bagi agama kita. Nah ini alhamdulillah, dan itu para hadirin harus kita syukuri Kak Dito. Harus kita syukuri bahwa kebenaran agama yang kita lakukan ini menjadi satu aset penting bagi kita semuanya dan harus kita pertahankan. Nah, Kak Dito, sepentingnya kita mengaji sanad kepada para masyayikh kita. Dan alhamdulillah abdina saran ajunan setuju Kak Dito ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini yang betul-betul sangat syukuri karena apa? NU Kak Dito adalah menjamin ketersambungan sanad Kak Dito, ketersambungan hubungan Kak Dito, dan dijamin kesahihannya sampai kepada Rasulullah. Ini sudah diuji berkali-kali, sudah disampaikan berkali-kali baik di dalam forum umum maupun forum ilmiah bahwa NU itu sanadnya sahih dan tersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, Kak Dito aset penting bagi kita semuanya, sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua MWJ tadi sangat benar bahwa kita berjuang di bawah NU ini merupakan perjuangan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Kemudian selain sanad, apa yang dilakukan oleh kita secara keagamaan juga adalah sanad perjuangan. Dimin ulama-ulama kita, selain beliau mengajar, beliau mengasuh pesantren, mengasuh masjid, mengasuh musola, beliau adalah orang-orang pejuang. Bisa kita tahu pada bulan Semangkin adalah tanggal 10 November yang lalu, Hari Pahlawan. Itu dimulai dari tanggal 21 dan 22 Oktober yang disebut dengan resolusi jihad yang dicetuskan oleh para ulama. Kalau tidak salah ada 9 sampai 10 ulama yang berkumpul di Surabaya, yang dikomandani oleh Raisul Akbar kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisin Sabturi, dan ada satu kiai yang luar biasa dari Jember, itu perwakilannya adalah Kiai Haji Abdul Halim Siddiq. Jadi Kiai Haji Abdul Halim Siddiq itu termasuk dari 9 orang yang mencetuskan, menuliskan, merancang yang disebut dengan resolusi jihad, yang kita kenal kemudian pecah perangnya itu pada puncaknya tanggal 10 November yang lalu. Nah ini sangat perjuangan. Ternyata setelah kita telisik, setelah kita pelajari, perjuangan Kak Dito tidak datang tiba-tiba. Orang punya semangat berjuang, orang punya semangat untuk memperjuangkan agama, memperjuangkan negara Kak Dito tidak murah-murah ternyata. Itu ada ilmunya, ada belajarnya. Coba kita lihat mungkin dari diri kita sendiri. Kita lihat siapa orang tua kita, siapa kakek kita, siapa guru-gurunya. Maka kita bisa melihat kenapa kita ada malam ini kita berkumpul. Iki orang normal iki, man-man epok copok kan iki. Polong-polong dalam keluarga sekali itu iki. Nah, mulai musim jenuh-jenuhan nih kan iki. Nah ini apa pertanyaannya, kita kenapa kumpul-kumpul? Kita membicarakan umat, kan membicarakan agama, membicarakan perjuangan ke depan, nasib masyarakat. Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Loh Kak Dito, kalau orang tidak punya semangat perjuangan, di dadanya tidak ada nilai perjuangan, kalau orang tuanya tidak pernah berjuang, kalau gurunya tidak pernah berjuang, tidak akan ada itu. Jangankan dibayar, ya kan? Gratisan nggak akan berangkat. Maksudnya terbalik. Jangankan gratisan, dibayar aja kan nggak berangkat kalau nggak punya
Apa nggak punya semangat? Nah ini kita alhamdulillah dibayar juga tidak. Bahkan kadang-kadang kalau NU ini ngongkosi gitu, di mana-mana itu sudah. Lah itu semangat seperti itu harus kita rasakan dan harus kita miliki dan harus kita pertahankan di tengah-tengah ujian yang luar biasa. Gitu. Nah, Melana, kita ini ada di NU. Bagi kami, bagi Betengkula, bagi kita pengurus NU sangat nikmat sekali kita berada di NU karena dari beberapa sisi para hadirin, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi perjuangan, itu kita betul-betul mewarisi darah perjuangan para ulama kita. Ki Hasyim Asy'ari kan itu abanah nyamana Ki Asy'ari itu adalah pejuang yang dulu ikut berjuang di bawah panji-panji Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid. Jadi mbahnya bapaknya Ki Asy'ari itu tukang perang juga gitu. Dan kalau kita telisik terus ke atas itu Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu kalau malam beliau ngaji di masjid, ya, Ahlus Suffah, ada namanya kelompok Ahlus Suffah, orang-orang miskin yang tidak punya rumah, Abu Hurairah dan seterusnya kayak itu, setan di pojok-pojok itu ngaji di masjid. Ya. Siang hari beliau berjihad, berperang. Dan itu darah kali itu diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Ya. Darah ngaji, darah morok, darah mulang kali itu diturunkan kepada para sahabat. Kemudian darah berjuang, semangat berjuang diturunkan kepada para sahabat. Dari satu orang, ada pemuda namanya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, itu adalah sepupu Kanjeng Nabi. Ada Abu Bakar, orang sepuh yang kemudian jadi mertuanya Kanjeng Nabi. Ada yang namanya Sayyidah Khadijah, teman sekamar Kanjeng Nabi, istri tercinta beliau, ya. Itu kemudian semua yang diajari. Bahkan yang namanya Sayyidah Khadijah itu orang paling kaya yang ada di Mekah, tidak ada hartanya yang disisakan, semuanya diberikan kepada Kanjeng Nabi untuk ngongkosi. Kalau sebelum NU dimin, ngongkosi perjuangan, baik perjuangan agama, ngajar agama maupun berjuang di jalan Allah. Jadi sudah lama para hadirin biasa mengetahui MWC kikirin tuh Pak Kedopo ini kan biasa. Karena memang begitu sejak dulu, gitu. Kadang-kadang yang ngongkosi itu punyainya. Mau kemana Bang? Mau rapat? Ada duitnya Bang? Tidak ada. Bensinnya nggak ada. Ini Bang, berangkat. Ini beda maknya yang agak itu mungkin. Loh betul ini. Ini semangat yang ditularkan, yang diturunkan para hadirin. Jadi kita ini dari pengurus NU memang harus pasang. Nah kayak gini pengurus NU biasanya. Untuk sepaket tak ada tiga itu. Sarongnya tegung loh, tanding berangkat. Tapi kalau sudah satu perjuangan, jangankan sampai jam 8 malam, jam 1 malam tidak akan ditanyakan kemana dan dengan siapa berangkat. Lah itu. Lah ini darah-darah perjuangan kali itu kalau kita telusur ke atas itu diwariskan kepada para guru dan itu alhamdulillah ya kita terima sampai sekarang. Ya, di Jember ada beberapa titik yang bisa kita lihat secara umum, misalnya ada Sari Siti, ada Kiai Khotib Umar, ya kan? Kemudian juga ada silsilah dari Situbondo, Kiai As'ad Samsul Arifin, semuanya itu membawa jalur-jalur yang resmi, ya, jalur resmi di dalam menyebarkan agama dan di dalam menjalankan perjuangan. Nah, setelah ditelusuri semuanya kan itu, semua guru dari pejuang-pejuang kita yang ada di Jember, ini mereka beliau-beliau semuanya berguru kepada Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Kiai As'ad, Mbah Siddiq, ya kan? Semuanya berguru ke sana. Dan kita sekarang belajar dari murid-murid yang yang diajarkan oleh beliau. Nah, ini kalau kita terusin terus ke atas, ya. Syekhona Khalil berangkat ke Mekah, Kiai Hasyim berangkat ke Mekah, Kiai Hasyim berangkat ke Mekah belajar kepada Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau itu orang Minangkabau, orang Sumatera, itu menjadi maha guru yang ada di Mekah pada saat itu.
hampir semua ulama yang ada di Mekah, yang dari Nusantara, dari Indonesia, Dimin Subung Nusantara, yang namanya Jawa Dimin. Jadi Nusantara itu dikenal dengan Jawa. Jadi kalau ayunan Dimin di Mekah itu ada namanya tempat-tempat, itu ruwak Jawa, kemudian itu semuanya adalah dari Indonesia, baik Sumatera, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya dikenal dengan Jawa. Makanya Jawa ini legendaris memang. Ya. Kenapa Indonesia itu presidennya nggak pernah terlepas dari Jawa? Itu karena memang sejak dulu, ya kan, kita ini pusat perkembangan keagamaan kan itu memang ada di Jawa. Dan Indonesia itu dikenal di luar negeri itu namanya Jawa. Di Mesir, Abdillah pernah belajar di Mesir, di situ ada satu ruwak namanya ruwak Al-Jawi, satu tempat yang khusus ditempati oleh pelajar-pelajar Nusantara ya dari Indonesia ini untuk ngaji. Sampai oleh pemerintah Mesir dibuatkan tempat khusus namanya ruwak Al-Jawi. Nah ini dasarnya orang Indonesia. Kemudian sampai di Mesir itu juga sampai penghormatannya dengan orang Indonesia. Itu ada syari, ada jalan namanya Syari Soekarno, Jalan Soekarno. Nah itu. Nah jadi di Mesir itu sudah ada namanya Jalan Soekarno. Berarti apa? Berarti ulama kita ya sejak awal itu belajarnya memang ke Timur Tengah. Karena pusat keilmuan pada waktu itu ada di Mekah dan di Madinah. Kemudian ada di Mesir, kemudian juga ada di Syam, di Damaskus, Syria dan Yaman dan sekitarnya. Nah ini semuanya ulama kita belajar ke sana. Ya. Ki Hasyim Asy'ari itu belajar kepada yang namanya Kiai Mahfud At-Turmusi. Kalau kita kenal ya di Pacitan ada namanya Pondok Termas. Pondok Termas itu pondok kuno. Itu termasuk ke Abdul Hamid Pasuruan itu adalah belajar juga di Pondok Termas, dan banyak lagi kiai-kiai sepuh ya, aulia rata-rata yang belajar di sana. Nah itu Kiai Mahfud At-Turmusi itu beliau berangkat ke Mekah dan kemudian menjadi ulama yang dirujuk ya oleh ulama Mekah dan juga ulama Indonesia, belajar semuanya menjadi murid-murid dari Syekh Mahfud At-Turmusi di sana. Ya. Syekh Mahfud ini belajar ya kepada para ulama Zaini Dahlan dan seterusnya, dan sampai kepada Imam Zakaria Al-Ansori, kemudian sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu sudah selesai berarti sampai kepada Imam Malik, Imam Rabi, dan sampai kepada para sahabat serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu. Jadi ulama dulu meskipun perjalanan ke Mekah itu 6 bulan ya sampai kapal laut dan seterusnya, dan tidak mudah. Itu beliau di sana haji, kemudian sambil belajar, sambil mengaji, menetap di sana 2 tahun 3 tahun, kembali ke sini ke Indonesia dalam rangka menyebarkan agama yang ada di Indonesia. Jadi kita ini kan bukan belajar dari siapa-siapa, tetapi kita memang polaan ilmu itu para rabu kita langsung dari sumbernya, baik yang ada di Timur Tengah di Mesir maupun yang ada di Mekah dan ada yang di Madinah. Jadi sekali lagi betul-betul ingin memastikan dengan cerita ini bahwa apa yang kita wariskan, yang kita dapatkan sekarang ya warisan-warisan itu semuanya melalui jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang legal, jalur-jalur yang sahih, sehingga apa yang kita lakukan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bisa dipastikan kesahihannya dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara keagamaan maupun secara ilmiah. Lalu pertanyaannya, apalagi yang membuat kita ragu kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Tentu tidak ada. Nah, makanya kita bersyukur di Mumbul aktifnya luar biasa. Kadintoh Dina Todus Emayang kayak itu menabi Lailatul Ijtima tidak sebanyak yang ada di Mumbul. Jadi makanya Abdina kan Todus berbicara di sini, ternyata Abdina kita sukses ya memimpin itu yang ada di Mayang, lebih sukses yang ada di Mumbul. Nah, tetapi ini dianggap sharing, dianggap mencari ilmu ke sini. Abdina insya Allah akan kita bawa ilmu-ilmu yang ada dari Mumbul Sari untuk ke Mayang.